Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, Sobat ASN, di mana saja berada, kita kembali bertemu ya dalam ruang berbagi informasi pengetahuan ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang penggunaan aplikasi MyASN, khususnya mengenai pemanfaatan fitur indeks profesionalitas ASN ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung saja ya, kita klik My ASN ya. Di ini Bapak Ibu saya yakin sudah tahu ya, untuk masuk ke dalam My ASN nya kita klik, kita isi username dan kita isi password sesuai dengan yang kita miliki dan kita sign in. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mengetahui indeks profesionalitas ya, kita cari tombol sebelah kiri ya, tombol layanan ASN. Kita klik saja. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa fitur, kita cari yang fitur indeks profesionalitas ASN. Nah, ini ada sebelah bawah ya. Kita klik saja IP, fitur IP-nya. Nah, di sini bisa ketahuan Bapak Ibu ya. Di sini ada tulisan atau judul indeks profesionalitas ya. Di sini bisa kita ketahui nilai maksimal yang kita miliki sekarang ada berapa ya. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu semua, IP ini Bapak Ibu ya terdiri dari 4 sumber ya, 4 sumber nilai IP yang kita miliki, yaitu pertama dari hasil penilaian kinerja ya, dia maksimal nilainya 30. Ini berasal dari predikat SKP yang kita miliki ya. Kalau SKP kita bernilai baik atau predikatnya baik, dia nilainya 25. Tapi kalau sangat baik, dia nilainya 30 ya. Dan untuk yang kedua dari riwayat hukuman disiplin ya. Kalau kita tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, maka kita mendapatkan nilai maksimal 5 ya. Dan untuk yang ketiga adalah riwayat kompetensi, pengembangan kompetensi yang kita ikuti ya. Ya, nilai maksimalnya 40 ya, 40. Nanti Bapak Ibu disinilah yang akan bermain lebih luas ya. Bapak Ibu bisa menaikkan nilai IP-nya, biasanya berasal dari kompetensi. Semakin banyak pelatihan yang Bapak Ibu ikuti, dibuktikan dengan sertifikat, maka nilai IP Bapak dan Ibu pun akan semakin tinggi ya. Dan ini juga biasanya sesuai dengan tingkat jabatan yang dimiliki oleh seorang ASN ya. Semakin tinggi jabatannya, misalnya eselon 3, maka dia harus punya kemampuan atau mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjangnya tadi ya. Begitu pula dengan eselon 2 pasti harus lebih tinggi lagi maksudnya diklat yang harus dimilikinya sesuai dengan jenjang jabatannya. Dan yang keempat adalah kualifikasi. Ini merupakan riwayat pendidikan terakhir kita. Jadi ini berdasarkan ijazah pendidikan formal yang kita miliki ya. Yang S1, S2, S3 ataupun mungkin di bawah itu ya, itu ada nilai masing-masing. Sehingga nanti ketika diakumulasikan diketahui nilai totalnya berapa. Nah, Bapak Ibu Sobat ASN, seperti yang saya bilang tadi ya, untuk seorang ASN biasanya lebih banyak berpeluang untuk meningkatkan nilai IP-nya itu dari unsur yang ketiga, yaitu kompetensi ya. Jadi di sini Bapak Ibu untuk kompetensi itu dihitungnya 2 tahun sekali ya. Sertifikat yang dimiliki itu dihitung 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun harus diperbarui. Setiap 2 tahun harus diperbarui. Nah, bagaimana cara memasukkan atau mengupload sertifikat ke dalam MyASN ya? Di sini ada caranya Bapak Ibu ya. Caranya kita kembali lagi ke home Bapak Ibu ya. Di sini maaf. Kita kembali ke home ya, kita klik tombol home. Nah, di sini Bapak Ibu, di tombol home ini kita cari fitur riwayat diklat atau kursus ya. Jadi kita ingin memasukkan sertifikat pelatihan yang kita miliki, kita cari tombol riwayat diklat atau kursus, kita klik saja. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu sudah pernah memasukkan
sertifikat-sertifikat yang pernah dimiliki, maka nanti ada riwayatnya. Riwayatnya seperti ini ya, dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, kalau untuk memasukkan sertifikat baru ya, atau yang belum pernah kita miliki, kita ambil tombol tambah baru ya, kita klik saja tombol tambah baru. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nanti di sini akan diminta masukkan data-data yang kita miliki sesuai dengan sertifikatnya. Nah, kebetulan saya kemarin dapat sertifikat yang baru, jadi saya masukkan dulu ya. Pertama, pilih jenis diklatnya. Kemarin saya ikutnya webinar ya, webinar. Nah, maka saya ambil yang seminar ya, karena seminar dan webinar sama ya. Kalau webinar itu kan hanya seminar bersifat online. Nah, yang selanjutnya nama diklat. Kemarin nama diklatnya saya adalah webinar ASN belajar seri 2 ya. Jadi Bapak Ibu, nama diklat sesuaikan dengan sertifikat ya. Dan institusi penyelenggaranya kita masukkan, kemarin saya di dari BPSDM Jawa Timur ya. Dan nomor sertifikatnya kita lihat ya Bapak Ibu, saya sudah siapkan sertifikatnya. Di sini ada nomor sertifikatnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini nomor sertifikatnya kita copy saja dan kita masukkan ke dalam kotak yang ditanyakan ya. Nah, kemudian tahun diklatnya tahun 2025 ya. Kemudian tanggal mulainya kemarin adalah, kita klik saja di sini, adalah tanggal 15 Januari dan selesai juga tanggal 15 Januari ya. Kita klik saja 15 Januari. Kemarin durasi jamnya adalah 3 JP ya. Dan untuk rumput diklat Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan atau dicari yang mendekati dengan pelatihan yang kita miliki tersebut atau kita ikuti tersebut ya. Kemarin saya webinarnya berupa yang mendekati ya, yaitu berupa manajemen ya, karena berupa pengelolaan kediklatan ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu kita lanjutkan. Kita klik tombol lanjutkan. Nah, di sini kita diminta untuk mengupload sertifikat yang kita miliki tersebut sebagai bukti ya. Maka kita upload, kita klik tambah, kita ambil dari pilih dokumen ya. Nah, ini sertifikat sudah saya siapkan. Nah, nanti sertifikatnya akan ditampilkan seperti ini untuk dicek lagi oleh kita apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah sesuai ya, kita klik tombol unggah dokumen ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita klik tombol lanjutkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita diberi ringkasannya ya, dari jenis diklat, nama diklat, institusi sampai dengan terakhir. Nah, kita bisa cek kalau ada yang ternyata tidak sesuai, kita bisa klik tanda ubah. Jadi kalau sudah sesuai Bapak Ibu ya, nah, kita klik, saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, kita klik saja. Nah, setelah itu baru kita kirim. Nah, kalau sudah dikirim Bapak Ibu akan tampil ya di pop up-nya itu bahwa pengusulan riwayat diklat kita sudah berhasil dilakukan ya. Kalau kita mau lihat historinya, kita klik tombol history. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita sudah berhasil mengupload sertifikat sebagai bukti kita mengikuti diklat untuk meningkatkan nilai IP ASN kita melalui jalur pengembangan kompetensi ya. Di sini ya, di sini masih input berkas. Nah, bila sudah seperti ini Bapak Ibu ya sudah, berarti tinggal nunggu verifikasi dari BKN, dan semoga BKN menyetujui sertifikat yang kita upload sebagai salah satu cara meningkatkan IP ASN yang kita miliki ya. Semoga kita semua menjadi ASN yang lebih profesional. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.